Ya. Ini. Ya. Materi hari ini gimana di dalam Pak Prof? Ya, yang penting ini saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi. Karena Pak Prabowo itu mengumpul kita ini ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, di samping itu, kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya, topik-topiknya memang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi paling tidak ya ini membuka cakrawala pemikiran karena kita yang ada di sini kan dari dunia yang berbeda-beda. Seperti saya ini kan lawyer, practicing lawyer yang sudah 40 tahun gitu ya. Tentu masuk dalam dunia birokrasi, kita kan mempunyai gambaran paradigma yang harus berbeda pula. Approaching-nya pun pasti juga akan berbeda pula. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal dan cepat. Jadi kita berkomunikasi cepat melihat kerjasama baik antar instansi maupun antara pribadi. Nah, kalau kita sendiri tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, nggak mungkin kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa kerja ini terjadi. Nah ini pesan utama dari Pak Prabowo tadi kepada kita waktu pagi-pagi di pencerahan itu. Waktu salah satu pembicaranya kan yang berbicara tentang korupsi itu kan dari profesional luar negeri gitu. Mungkin ada perspektif baru yang dibagikan kepada Prof yang mungkin bisa Prof sampaikan. Justru itu kalau di Indonesia kan kita udah tahu bagaimana corruption di Indonesia, kita udah tahu pendidikannya bagaimana. Justru karena dari luar kita melihat dari perspektif yang berbeda. Bagaimana approach mereka terhadap korupsi, bagaimana paradigma mereka terhadap korupsi, bagaimana caranya agar tidak terjadi korupsi, dan kalau terjadi korupsi bagaimana caranya untuk menelusurinya. Ya, dia berikan juga semacam kasus ya, contoh kasus dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin bagi saya mungkin soal korupsinya lebih paham daripada yang lain. Ya kan, mudah buat saya. Tapi bagi yang lain juga belum tentu mudah. Sama dengan ketika ada pembicaraan tentang ekonomi, ya kan? Artificial intelligence. Saya kan nggak expertnya, tapi dengan itu saya mungkin lebih sulit daripada teman-teman dari bidang ekonomi. Tapi dengan adanya kesamaan berpikir tadi, paling tidak ya, memang kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan expertise kita, tetapi dengan adanya kerjasama ini saya kira ke depan akan lebih mudah. Itu saya kira ingin saya sampaikan. Aduh, banyak nama-namanya tadi ya, ada yang ya. Ada, lupa saya tadi namanya. Banyak, ada dari Korea, ada juga dari Amerika gitu ya. Hah? Ya, betul. Sangat terkenal sekali mereka kan. 40 tahun jadi lawyer, mungkin ada unek-unek yang dari dulu pengen membenahi Indonesia dan ini saatnya ada nggak Pak Oto kira-kira aspirasi itu? Ya, tentunya sebagai lawyer tentunya kita hanya ingin bagaimana bisa berkontribusi agar negara lebih baik ke depan. Bagaimana bentuknya tentunya kan kita belum dilantik nih ya. Mungkin terlalu dini kalau saya berbicara tentang itu, ya kan. Tetapi tentunya niat pasti ada. Kalau kita tidak ada niat yang baik, nggak mungkin kita menerima tugas ini. Itu aja. Tanggal 21 nanti kan katanya ada pembekalan tambahan. Udah ada undangan belum untuk wamennya atau itu untuk menterinya saja begitu? Tadi pertemuan ini kan ada wamen, ada wamenko juga tadi kan. Nah untuk 21 kita belum tahu data sih, tapi yang kita tahu 21 itu ada ya memang semacam rapat kabinet mungkin. Bukan pelantikan ya, 21 pelantikan. 20 pengumuman, 21 itu pelantikan,
22 itu mungkin ada rapat kabinet, baru 23 ke Magelang. Kira-kira begitu. Tapi pastinya nanti tentunya mereka yang beritahu nanti ya. Terima kasih banyak. Thank you Bang Atta. Ya, oke ya. Kanilu. Yuk. Kanilu. Pak, tolong bantu dong, Pak. Geser dikit, Pak. Mundur dikit, Pak. Nah, biar nanti ada biar sama-sama enak nanti. Ini kan kita yang Agak mundur ya. Gimana kok tiba-tiba? Ya, lu mungkin boleh disampaikan ini dipanggilnya kapan, diberitakannya kapan, kemudian hari ini kan udah mulai pakai batik ya, ikut pembekalan juga. Ini tuh proses cepet ya, jadi benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk ke kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Nanti ya, nanti soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi, nanti melangkahi. Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Nanti aja ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Ada nanti aja. Nanti aja. Oke. Fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Iya, semua kan harus menandatangani fakta Itu integritas. isinya apa aja? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Good luck semuanya. Mohon dukungannya selalu karena saya akan sama-sama dengan teman-teman semuanya, sama-sama wartawan. Thank you guys. Terima kasih.